Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Kita akan masuk pelajaran ke-8, pilar keempat, yakni berbicara soal pekerjaan dan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah pandangan bahwa suami atau pria mutlak harus memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya masih relevan pada zaman sekarang? Ya, setelah menikah, pasangan suami istri harus bekerja dua-duanya kah? Atau cukup salah satu yang akan bekerja? Sudahkah mungkin dibicarakan tentang bagaimana mengelola keuangan dalam rumah tangga? Apakah keuangan akan disatukan menjadi keuangan bersama atau terpisah masing-masing? Bagaimana pandangan tentang perjanjian harta pisah, ya? Pisah harta sebelum menikah, ya. Jadi kita mau membahas dalam bab ini. Untuk apa? Untuk memahami esensi dari pekerja sebagai salah satu cara Allah memelihara kita, memberkati kita, dan di sisi lain juga sebagai satu cara untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Dan dari berkat yang Tuhan alirkan melalui pekerjaan, dari pendapatan itu bisakah dikelola secara bijaksana sehingga tidak menimbulkan pertengkaran dan konflik yang tidak perlu, yang bahkan bisa melelahkan dan menghancurkan dalam relasi pernikahan. Firman Tuhan menegaskan bahwa dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya, hakikat manusia itu adalah pekerja. Manusia diciptakan untuk berkarya di tengah dunia milik Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 10 menjelaskan bahwa lewat pekerjaan manusia, Tuhan menghadirkan berkat untuk mencukupi kebutuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi Tuhan menciptakan manusia pertama, memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden, mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi sekali lagi, ketika manusia pertama sebelum jatuh dalam dosa ditempatkan di Taman Eden untuk mengelola, mengusahakan taman milik Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Nah, dan disitulah Tuhan memberkati hidup manusia. Dan pola yang sama itu berlaku juga lewat pekerjaan manusia. Tuhan ingin memberkati untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, cara menghindari berbagai masalah kehidupan adalah dengan cara mengelola, memanajemen, mengelola berkat Tuhan. Semakin kita mampu mengelola berkat Tuhan, semakin kita akan terhindar dari berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga. Ada banyak sering kali uang menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga dan ujung-ujungnya perceraian dari suami dan istri. Kenapa? Satu, karena gagal mengenali kebutuhan keluarga, bahkan kebutuhan satu sama lain. Yang kedua, gagal mengendalikan keinginan, kehendak, kemauan, ya, nafsunya besar. Dan yang ketiga, seringkali karena kesalahan investasi. Jadi investasi untuk hal yang sia-sia, yang tidak menghasilkan. Nah, ketika kita berkarya, kita harus menyadari bahwa kerja adalah mandat sosial, mandat budaya yang dari Tuhan. Bukan hanya sekedar hanya untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup, tapi itulah hakikat manusia diciptakan. Allah sekali lagi memberkati mereka, menyuruh mereka beranak cucu, memenuhi bumi, bertambah banyak, menaklukkan bumi milik Tuhan, berkuasa, mengelola, mengeksplorasi, ya, bukan mengeksploitasi, mengupayakan, ya. Dan Tuhan menyuruh manusia mengusahakan, memelihara taman.
Ketika suami istri menjalankan mandat yang dari Tuhan, mereka menyatakan secara real bentuk ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Dan mereka menjadi saksi nyata atas hubungan kasih antara Allah dengan dirinya. Bahwa Tuhan menyiapkan pekerjaan untuk dia boleh menjalankan hakikatnya sebagai manusia yang karya dan bisa mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ketika dia bekerja seperti untuk Tuhan, dengan taat kepada Tuhan dan menjalankan norma-norma, aturan, rule, hukum Tuhan, Tuhan akan memberkati hidupnya. Dan dia bisa terus menjadi teladan, dan hasil karyanya berprestasi, dia memuliakan Tuhan. Dan bagaimana kemudian dia memanajemen, mengelola dengan bijaksana, dan mencukupkan diri dengan penghasilan yang ada. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa memang sudah ada porsi seperti job desk-nya, ya. Suami punya bagian sebagai penanggung jawab kebutuhan rumah tangga, ya. Tapi ketika suami sedang bekerja, Tuhan pun mau ikut campur, ya. Tuhan mau terlibat dalam kehidupan rumah tangga. Ada 3 bagian Allah dalam pekerjaan. Yang pertama, Tuhan memberikan keahlian, ya, skill. Setiap orang punya kecakapan yang berbeda-beda, ya. Bagaimana segala macam keahlian, segala macam kepintaran, Tuhan pelengkapi untuk saling membutuhkan satu sama lain, ya. Mungkin ada yang ahli di bidang sains, ada yang ahli di bidang onderdil, ahli di bidang reparasi, ya, ahli di bidang finance dan sebagainya. Dan lewat pekerjaan itulah Tuhan juga mau terus bekerja, memberikan keberhasilan, sukses, ya. Sedemikian rupa Alkitab menceritakan tentang seorang yang bernama Yusuf yang dijual oleh kakak-kakaknya dan harus menjadi budak di rumah Potifar. Dan di rumah Potifar dia sukses, berhasil karena penyertaan Tuhan. Tapi kemudian difitnah, di penjara pun dia dipercaya oleh pimpinan penjara, sukses, berhasil. Kemudian diangkat menjadi raja muda oleh Firaun dan dia juga sukses, berhasil. Jadi sukses dan keberhasilan ada bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita melalui pekerjaan. Dan kemudian Tuhan juga berjanji untuk mempromosikan, ya. Bukan dari timur atau barat peninggian itu. Promosi itu gak usah dikejar. Tuhan sendiri akan memberikannya kepada mereka yang sungguh-sungguh, ya, yang berprestasi, memberikan hasil kerja yang memuaskan, otomatis dipromosikan tingkat yang lebih tinggi. Engkau bukan hanya menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Itu janji Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 13. Saudara, jadi sekali lagi, berkat Tuhan dalam pekerjaan, promosi dari Tuhan dalam pekerjaan, itu adalah intervensi yang nyata dari cara Tuhan untuk memberkati umatnya. Nah, apa bagian tanggung jawab manusia dalam bekerja? Juga bagian tanggung jawab suami dan istri dalam pekerjaan. Nah, harus punya pemahaman bahwa karya atau kerja adalah avodah, ibadah kita kepada Tuhan. Ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi kita juga mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Bekerja merupakan pengembangan bakat atau talenta. Apa yang Tuhan sudah tanam, kemudian dikembangkan terus sehingga berlipat kali ganda lewat pekerjaan. Dan lewat pekerjaan juga adalah sarana untuk kita boleh menyaksikan karya dahsyat Tuhan, kebaikan Tuhan. Juga bahkan bisa melayani rekan kerja, atasan, bawahan, bahkan sesama manusia. Dan sekali lagi, dengan bekerja kita memenuhi kebutuhan. Jadi menjadi orang yang tidak tergantung oleh belas kasihan orang lain, menjadi parasit, menjadi benalu, karena terus hidup bergantung kepada belas kasihan orang lain. Tapi kita bisa mencukupkan kebutuhan diri sendiri dan bahkan bisa membantu melalui kelebihan kita,
Ya, jadi sekali lagi Tuhan ingin agar kita berkarya nyata lewat hidup kita, lewat kerjaan kita, namanya dipermuliakan. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi seorang bos, menjadi owner, atasan, menjadi seorang bawahan? Alkitab mengatakan beberapa prinsip kalau Tuhan mempercayakan kita menjadi pimpinan di sebuah perusahaan atau bahkan menjadi owner. Yang pertama, harus memiliki jiwa pelayan, ya, melayani seluruh pelayan, karyawan-karyawan, ya. Bukan prinsip bos dan majikan seperti orang dunia, tapi dengan prinsip Alkitabiah, humble, ya, servant heart, hati hamba. Kemudian menjadi teman komunikasi yang baik, ya, meskipun dengan bawahan kita, ya, membayar upah yang menjadi haknya dengan adil, tidak menunda-nunda, tidak memotong, tidak menyunat, ya, memberikan yang sewajarnya dan seharusnya. Dan yang paling penting, menjadi pendoa bagi para karyawan, sehingga mereka juga lewat pekerjaan diberkati, lewat pekerjaan mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami Tuhan yang hidup. Jadi Tuhan ingin agar kita sebagai bos pun bisa memuliakan Tuhan, ya, seperti yang dicatat dalam Alkitab. Nah, bagaimana kalau posisi kita bukan bos tapi pekerja, ya, karyawan, buruh? Alkitab menceritakan yang pertama, berlaku jujur, ya, seperti Daniel. Di antara ratusan gubernur, ya, pegawai tinggi, pejabat tinggi, wakil raja, dicari-cari kesalahannya, tidak ada, karena dia berlaku jujur, berintegritas. Yang kedua, setia, ya, tulus, dalam artian memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Dilihat atau tidak dilihat oleh bosnya, dia terus mengerjakan yang terbaik. Yang ketiga, intim dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendoakan pekerjaannya, mendoakan perusahaannya, mendoakan bosnya. Selanjutnya, menghormati otoritas pemimpin dan menghormati rekan kerjanya. Ya, jadi ketika saudara hadir di sebuah tempat, respect kepada pemimpin, menghormati karyawan-karyawan yang lain, saudara menjadi saksi iman yang dahsyat. Ya, lewat pekerjaan dan prestasi nama Tuhan dipermuliakan. Dengan kehadiran saudara di perusahaan, perusahaan makin lama makin diberkati, makin besar, bukan malah tambah bangkrut karena dikorupsi. Nah, selanjutnya pertanyaannya ialah, apakah istri harus bekerja, ya? Apalagi dalam kehidupan kota di mana kebutuhan semakin banyak, anak juga menjadi pengeluaran, menjadi beban, ya. Apakah perlu bekerja di kantor? Ngapain kuliah lama-lama kalau nggak kerja, ya? Bagaimana caranya bisa mencukupi kebutuhan, membayar tagihan-tagihan kalau istri nggak kerja, saudara? Jadi pertimbangannya bukan itu, ya. Pertanyaan yang tepat, yang benar ditanyakan bukan itu, tapi apa pertimbangan? Kenapa istri bekerja atau tidak? Mereka harus punya visi pernikahan, suami istri punya visi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Kalau seandainya apa yang diputuskan dari pergumulan suami istri tentang pekerjaan ini menunjang visi hidup mereka, ya harus dikerjakan, ya. Apakah kalau istri bekerja itu mendukung suami? Apalagi mengingat jenis pekerjaan, waktu, ya, untuk kebersamaan, fleksibilitas, apakah bisa menunjang karier, apakah bisa menambah pendapatan, apalagi kalau ada tugas-tugas keluar kota dan sebagainya. Itu juga harus dipertimbangkan. Nah, bagaimana menjadi sehat secara finansial? Saudara, diakui atau tidak, uang penting dalam kehidupan rumah tangga. Uang bukanlah segala-galanya, namun tanpa uang segalanya akan sulit, ya. Dari banyak survei dan fakta nyata, banyak perceraian terpicu karena masalah keuangan, konflik karena keuangan, ya. Jadi bagaimana untuk prinsip menghindari pertengkaran dalam hal-hal finansial? Yang pertama, suami istri perlu terbuka dan sepakat, ya.
Sepakat soal apa? Soal pemasukan keuangan, soal pengeluaran keuangan, siapa yang mengelolanya, ya. Biasanya ini yang lebih rigid, yang lebih detail tentang keuangan, ya, yaitu suami atau istri. Berapa jumlah uang yang boleh dipakai oleh suami atau istri tanpa harus bertanya, ya. Jadi harus ada jumlah patokan. Istri bebas menggunakan sampai senilai berapa, suami sampai nilai berapa. Bagaimana polisi untuk membantu keluarga besar, mertua, orang tua, saudara, ya, teman, dan sebagainya. Nah, kemudian harus belajar menentukan prioritas dalam pengeluaran rumah tangga. Nah, suami dan istri harus bisa dipercaya sepenuhnya, meskipun punya rekening yang bank yang berbeda, ya. Karena sekarang kan cukup banyak, ya, bank-bank. Kalau dulu sistem tabungan atau sistem amplop, ya, tapi sekarang dana kita bisa simpan di bank dan bisa dicairkan kapan saja melalui ATM. Yang kedua, harus buat anggaran, budget, ya, pencatatan sesuai dengan skala prioritas. Tentunya prioritas yang pertama adalah hal yang penting, dan itu adalah pengeluaran yang tetap yang harus. Contohnya pembayaran persekuluhan, memberikan persembahan sulung, uang sekolah anak, cicilan kredit mobil, kredit rumah, retribusi kebersihan keamanan lingkungan, pembayaran kartu kredit, dan tabungan, ya. Itu yang penting dan terus tetap setiap bulan, kurang lebih jumlahnya mirip sama, ya. Tapi ada prioritas kedua yang penting, tapi penting sama pentingnya dengan yang di atas, tapi pengeluarannya jumlahnya fluktuatif, naik turun. Biaya makan harian, ya, susu untuk anak, kadang-kala pergi makan di luar, ya, dan sebagainya. Abonemen listrik, air, telepon juga fluktuatif. Biaya perawatan kendaraan, biaya rekreasi dengan keluarga, kebutuhan sekolah anak, kesehatan keluarga, ya, vitamin, obat-obatan, biaya ke dokter, dan sebagainya. Itu juga fluktuatif tapi penting. Dan yang ketiga, prioritas yang ketiga yang tidak penting, tapi bersyukur kalau ada. Tidak ada, ya jangan dipaksa, ya. Biaya liburan, wisata keluarga, biaya pembelian pakaian ganti dan sebagainya, perawatan diri ke salon, pengembangan diri, upgrading, kursus, seminar, pelatihan, ya, biaya untuk donasi bantuan untuk rekan, kenalan, relasi yang memerlukan dalam keadaan duka, cita, atau sakit, dan sebagainya. Nah, budget ini harus disepakati, dicatat, dievaluasi, ya. Karena apa? Karena energi akibat pertengkaran dapat dihemat dengan preparation, ya, pencatatan hanya 15 menit. Nah, mungkin masih ingat bagaimana kita bisa memiliki kurang lebih program mengelola keuangan secara baik dengan teori 10, 20, 30, 40, ya. 10% bayar kepada Allah, pertumbuhan. 20% bayar kepada diri. Untuk apa? Untuk asuransi, untuk apa? Tabungan, aset, ya, mungkin perlu segala macam. 30%. Kemudian 20%, maaf, ya. Yang 30% itu apa? Untuk upgrading, pengembangan diri, menjalin relasi, sumbangan, ikut seminar, pendidikan, dan sebagainya. 40% adalah untuk sandang, pangan, papan, ya. Ini konsumsi, barang-barang konsumsi, pengeluaran-pengeluaran rutin, dan sebagainya. Jadi, saudara, dengan pengelolaan keuangan yang secara sehat, kita akan memiliki keuangan dalam rumah tangga yang sehat pula. Sedapat mungkin, filosofinya ialah spend less, invest more, ya. Pengeluaran serendah-rendahnya, tapi investasi sebanyak-banyaknya. Jadi ingat tuh orang paling kaya di China, ya, dia mengeluarkan uang milik miliarder, tapi hanya 5 juta saja rupiah untuk keperluan pribadinya. Mau keluarin miliaran tiap bulan juga oke, tapi dia hanya mengeluarkan 5 juta rupiah, ya. Bagaimana
pemilik Facebook yang bajunya itu saja, ya, Warren Buffett yang mobilnya selama puluhan tahun tidak pernah ganti, rumahnya sangat sederhana, padahal pernah menjadi orang terkaya, bahkan terkaya nomor 2 di dunia, ya. Jadi tetap hemat dan menabung lebih pada saat ada income tambahan, ya. Gaya hidup harus low profile but high profit, ya. Profilnya jadi penampilan sederhana saja, ya, tapi keuntungannya bisa bertambah-tambah. Jadi dalam setiap berkat Tuhan ada prinsip yang harus dipahami, prinsip benih dan roti. Benih adalah berkat yang diterima untuk ditaburkan kembali sehingga menghasilkan berkali-kali lipat. Tapi ada roti untuk dinikmati demi kelangsungan hidup di dunia ini. Jadi setiap berkat itu mengandung 2 hal, benih dan roti, ya. Jadi rutin menabung, investasi minimal 10% dari pendapatan per bulan. Untuk apa? Untuk hari-hari suram, untuk masa-masa cadangan, ya. Sekarang tabungan bisa bermacam-macam, ya, dalam menabung emas kah, aset kah, atau asuransi, ya, asuransi berjangka dan sebagainya. Jadi cara menabung yang kreatif, ya. Yang keempat, biasakan belanja tunai atau dengan kartu debit bukan kredit, sehingga tidak konsumtif dan terjerumus dalam berbagai promo diskon, promo cashback, promo cicilan 0% dan sebagainya. Nah, kartu kredit bisa membantu, saudara. Untuk apa? Untuk memperlancar, tidak harus cashless, ya, tidak harus bawa uang cash. Dari cara bijak menggunakan kartu kredit, gunakan yang limitnya paling kecil. Disiplinkan lunas seluruh tagihan setiap bulannya dari kartu kredit. Soalnya kalau hanya membayar sebagian, bunganya itu luar biasa, ya. Sadari bahwa kartu kredit hanya pengganti uang tunai, itu bukan penghasilan tambahan. Nah, yang kelima, bertahan untuk tidak berhutang. Tapi bagaimana jika sudah ada hutang? Ya, punya prioritas untuk selesaikan kalau punya hutang, ya. Jadi gimana ketika hutang itu menimbulkan beban sehingga akhirnya konflik yang berkepanjangan? Saudara, diskusikan solusinya, ya. Kemudian sepakati bersama apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hal ini. Kemudian melangkah dengan tahapan-tahapan yang terstruktur, mungkin sistematis, ya, untuk penyelesaian masalah hutang. Nah, masalah timbul bukan karena banyak atau kurang uang, tapi seringkali masalah timbul karena salah mengelola, mismanagement, ya. Jadi menggunakan uang sesuai dengan kemampuan kita itu sangat penting. Jadi suami istri harus sepakat, ya, tentang keuangan, harus merubah prinsip uang saya menjadi uang kita. Jangan ada istri berpikir uang saya adalah uang saya, uang suami adalah uang saya juga. Jadi atau sebaliknya, ya, prinsip uang kita mampu menghilangkan rasa sakit akibat pertengkaran. Kalau suami istri pikiran itu uang saya, terus uang saya, itu menyakitkan, ya. Nah, jadi komunikasi akan mengatasi perbedaan. Kesepakatan finansial akan membawa pernikahan menjadi lebih sehat dan kuat. Jadi lewat sesi ini kita belajar, ya, untuk terus mengembangkan keterbukaan, transparansi total di bidang keuangan dengan pasangan hidup kita, ya. Dan kemudian bagaimana kita terus membuat anggaran supaya keuangan menjadi sehat, ya, dan bagaimana bisa mengendalikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang disepakati. Jangan besar pasak daripada tiang, jangan lebih besar pengeluaran daripada income pendapatan, ya. Dan bagaimana ketika mempunyai hutang atau cicilan itu bisa diselesaikan sehingga tidak mencuri damai sejahtera, membuat kita tertekan dan tidak bahagia menjalani kehidupan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, di dalam keluarga, melalui kerja kita, Tuhan dipermuliakan. Ada karya dahsyat Tuhan yang terus akan menuntun, memimpin
langkah hidup kita sehingga kita boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang nyata, tapi dari berkat Tuhan yang Tuhan percayakan bisa dikelola dengan baik sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan dan rumah tangga bisa akur, makmur, sukacita dalam berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.